Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Intan Maharani, NPM 200103020, Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas B semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Resiko yang diampu oleh Ibu Atika Riasari, MBA. Di video kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS Manajemen Resiko. Yang pertama, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit dan berikan contohnya. Penyebab kredit yang bermasalah dari aspek resiko kredit itu ada dua aspek, yaitu yang pertama aspek kualitatif. Aspek kualitatif itu adalah siklus bisnis dan industri menurun, misal harga sawit menurun, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya, reputasi shareholder tidak bagus, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Yang kedua ada aspek kuantitatif. Radiasi penjualan lebih rendah dibanding target, side streaming penggunaan kredit, harga jual produk debitur tidak kompetitif, terlalu ekspansif, markup harga biaya proyek. Contohnya itu ada pada PT Toyota Gosei Gio, pemasok komponen otomotif bagi Toyota Motor Corp. Perusahaan berencana menurunkan belanja modal sebesar 30% agar harga komponen mereka dapat bersaing dengan komponen dari impor dari negara berkembang yang lebih murah. Beberapa model mobil produksi dalam negeri seperti kendaraan komersial prinsip Daihatsu Grand Max, Suzuki FPV, dan Mega Carry juga diekspor ke negeri Sakura itu. Peningkatan impor ini disebabkan beberapa bahan baku utama untuk produksi komponen dan perakitan seperti baja dan plastik belum memenuhi standar prinsipal. Pasokan bahan baku inilah yang menjadi alasan klasik untuk stabilitas rencana perdagangan. Jadi, meskipun investasi melonjak, neraca perdagangan tetap negatif karena impor bahan baku tetap tinggi. Jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko operasional dan berikan contohnya. Ada beberapa tahap penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional, yaitu tahapannya aplikasi kredit, proses yang salah itu kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya pemohon kredit, analisis kredit, analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh, meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dongkol dan alat analisis tidak cukup, resiko kredit tidak dimitigasi. Pencairan kredit itu dokumentasi kredit cacat hukum, pencairan tanpa persetujuan otoritas, pemantauan kredit itu jaminan belum diasuransikan, kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya yaitu resiko operasional ialah kesalahan manusia. Dalam hal ini resiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Contoh kesalahan input data oleh karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan resiko kerugian baik bagi perusahaan maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Dan soal yang ketiga, bank perlu memahami konsep sebab atau cause, kejadian atau event, akibat, efek, sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran dan analisis atas resiko-resiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab atau cause, kejadian, event, akibat, efek. Berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut atau cause. Penyebab utama kejadian resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Contohnya suatu event peristiwa
Penampakan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai. Lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian, atau sebab lainnya. Event seperti ATM bank tidak berfungsi dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank tidak baik. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengisi ATM. Kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem. ATM dirusak oleh pihak eksternal dan sebagainya. B. Kejadian atau event. Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau the root of cause atau kategori kejadian yang paling dominan. Ada beberapa kategori yang dalam jadian atau event, yaitu yang pertama internal fraud, external fraud, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, gangguan bisnis dan kegagalan sistem, kerugian atas aset fisik, pelanggan, produk dan praktek bisnis, eksekusi pengiriman dan manajemen proses. Contohnya yaitu kejadian kerugian finansial tidak langsung. Bisnis jasa keuangan di masa pandemi, yaitu dengan terbatasnya hubungan tatap muka, kegiatan operasional lembaga keuangan terancam berkurang kualitasnya karena adanya adaptasi yang dilakukan meliputi penutupan unit operasional, perubahan jam kerja, split operation, kebijakan bekerja dari rumah, dan meningkatnya biaya operasional untuk aspek kesehatan. C. Dampak atau efek. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung atau direct loss antara lain yaitu yang pertama berkurangnya nilai aset atau write down. Penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Kedua, hilangnya hak kepemilikan atau loss of recourse. Pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recover atau dikembalikan. Yang ketiga, ganti rugi atau restitution. Pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok dana atau bunga sebagai pengganti atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Yang keempat, keputusan kewajiban hukum atau legal liability. Pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda atau penalti atau keputusan pengadilan atau regulatory seperti keputusan pengadilan, settlements, dan biaya-biaya hukum lainnya. Penalti, pajak, denda atau biaya langsung sehubungan dengan adanya peneliti lainnya seperti hilangnya izin usaha. Kelima, kerusakan pada aktiva atau loss or damage to asset. Pengurangan langsung pada nilai aset fisik, termasuk sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam atau kecelakaan atau ditelantarkan, kecelakaan, kebakaran atau gempa bumi. Contoh kejadian kerugian finansial tidak langsung yaitu contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung, indirect loss atau non-finansial. Menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif atau resiko reputasi offline yang cukup lama dan sering. Soal yang keempat, jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel I menetapkan kategorisasi kejadian atau event resiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan ketujuh kategori tersebut dan berikan contohnya masing-masing. Jawabnya adalah ada beberapa kategori dalam jadian atau event, yaitu yang pertama internal fraud. Kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya kerugian karena pemakaian sistem oleh yang tidak berwenang atau unknown
Regulatory System Assets untuk pengelolaan aset perusahaan atau nasabah. Yang B, external fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya yaitu kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang C, praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja. Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenaga kerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerjasama. Dari pembayaran klaim kecelakaan kerja dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contohnya itu kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang D, gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya kerugian karena kerusakan hardware. Yang E, kerugian atas aset fisik. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contohnya yaitu kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang F, pelanggan, produk, dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu atau termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contoh, kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang terakhir yaitu G, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contoh kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau accounting atau termasuk backlighting atau koreksi atau penyesuaian. Soal yang kelima, good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan diberikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Prinsip GCG dikenal dengan istilah tarif. Ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, transparansi, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Contohnya, tahapan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka mulai dari informasi lowongan yang disampaikan kepada pihak sampai dengan pengumuman hasil akhir karyawan yang lolos seluruh tahapan seleksi. Yang kedua, accountability, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Contohnya, staf bagian akuntansi melakukan pembukuan atas setiap transaksi yang terjadi di Biofroma, sedangkan administrasi untuk pengeluaran dan penerimaan kas dilakukan oleh staf bagian keuangan. Ketiga, responsibility, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya, karyawan datang tepat waktu, setelah sampai ke ruangan karyawan langsung menyatakan komputer untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan deadline pekerjaan hari ini. Karyawan mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab sehingga dapat terselesaikan secara tepat waktu. Yang keempat ada independence, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya yaitu karyawan yang memiliki usaha luar Biofroma dengan jenis usaha yang berbeda dengan Biofroma tidak ikut terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa yang menyertakan perusahaannya sebagai calon pemasok dan tidak melakukan intervensi kepada tim pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir yaitu yang kelima, fairness, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholders
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dalam mengikuti proses seleksi naik jabatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.